Masjid Besar Cipaganti di Jalan Cipaganti, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, masih tampak kokoh meski usianya sudah nyaris 1 abad. Bahkan suasana klasik masih terasa kental saat memasuki masjid ini, pemirsa. Masjid ini dibangun di tahun 1933 oleh arsitek Belanda C.P. Wolf, memiliki struktur unik perpaduan gaya Eropa atau Art Deco dan tradisional Jawa dengan ciri khas kubah tajuk tumpang dua. Sementara ketinggian fasad masjid ini mencapai 1,5 meter dan pada bagian mihrab dan mimbarnya dihiasi kaligrafi. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jabar. Rekan Hilman Kamaludin, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya, selamat sore Justina dan Tribuner terkait keberadaan Masjid Besar Cipaganti di Kota Bandung ini memang di bulan Ramadan ini menjadi perhatian kembali gitu dari semua umat muslim di Kota Bandung, mengingat memiliki sejarah yang cukup baik begitu untuk umat Islam di Kota Bandung ini, mengingat masjid ini memiliki bangunan atau konsep bangunan yang cukup unik, mengusung konsep Jawa dan Eropa begitu. Konsep tersebut hingga saat ini masih tetap bertahan, tetap kokoh begitu. Meskipun usia masjid ini sudah mencapai hampir 1 abad, tepatnya pas sekitar 93 tahun begitu. Kemarin kami sempat mendatangi masjid tersebut dan memang suasana klasik begitu, kemudian suasana zaman dulu memang masih terasa di sana. Sejumlah masyarakat atau umat muslim di daerah Cipaganti khususnya atau di daerah Sukajadi Kota Bandung memang memadati masjid tersebut tepat pada waktu-waktu azan sejak dari zuhur dan asar, apalagi saat menjelang buka puasa. Kabarnya konon katanya bahwa masjid ini didesain atau dikonsep oleh arsitek asal Belanda pada tahun 1933 dulu begitu. Kemudian seiring berjalannya waktu karena peminat masyarakat yang ingin beribadah di masjid tersebut, akhirnya masjid tersebut langsung diperluas begitu, diperluas di bagian sayap kiri dan sayap kanan. Hal itu agar bisa menampung ribuan jemaah yang setiap harinya menjalankan ibadah, terutama saat Idul Fitri dan saat bulan Ramadan seperti saat ini. Namun untuk bangunan aslinya pada bagian tengah yang memiliki kubah bertingkat dua itu yang menjadi ciri khas masjid tersebut hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Akhirnya dengan mengusung konsep Jawa Eropa itu, masjid tersebut hingga saat ini masih terkenal dengan keunikannya dan sejarahnya. Pada bulan Ramadan ini ada beberapa kegiatan yang disiapkan oleh pihak BKM Masjid Cipaganti, di antaranya kajian-kajian setiap luhur, kemudian buka bersama pada menjelang maghrib begitu, kemudian ada tausiah dan kegiatan-kegiatan Ramadan yang lainnya. Kondisi itu tentu dengan adanya kegiatan tersebut terus memantik para umat muslim di daerah Cipaganti untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut, sehingga setiap hari atau setiap pagi, kemudian maupun pagi, siang, dan sore ataupun malam, masjid tersebut tetap penuh dengan umat muslim di daerah Cipaganti Kota Bandung. Kemudian pihak DKM juga sudah melakukan berbagai macam persiapan untuk menyambut umat muslim tersebut, diantaranya menyiapkan pembersihan seluruh area di masjid tersebut. Akhirnya kemarin pihak DKM masjid juga tetap melangsungkan beberapa kegiatan pada sore hari, kemudian pada malam hari juga tetap ramai, kemudian begitu juga saat subuh banyak jemaah yang terus beribadah di masjid bersejarah tersebut. Pada hari ke-7 ini rencananya bakal digelar juga kajian-kajian dengan mengundang beberapa ustadz yang berada di daerah Kota Bandung, kemudian mengundang Forkopimcam yang berada di daerah Sukajadi Kota Bandung, termasuk mengundang-undang anak yatim, kemudian rencananya bakal ada buka bersama begitu bersama anak-anak yatim yang ada di daerah Sukajadi Kota Bandung. Dengan keunikan masjid tersebut, sampai saat ini masjid-masjid di daerah Cipaganti, khususnya Masjid Besar Cipaganti ini memang menjadi tujuan
wisata religi begitu bagi khususnya bagi masyarakat Bandung dan dari daerah-daerah sekitarnya di daerah Bandung Raya. Demikian, Yusina. Terima kasih informasi Anda, rekan Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Sejarah singkat Masjid Besar Cipaganti. Yang pertama kita harus mengenal dulu namanya ya. Dari segi nama, Masjid Cipaganti ini ada beberapa perubahan. Kita dulu mengenal Masjid Cipaganti adalah kaum Cipaganti. Nah, setelah kaum Cipaganti ada perubahan nama menjadi Masjid Raya Cipaganti. Nah, Masjid Raya Cipaganti ini bukan menandakan ini adalah merupakan masjid provinsi, tetapi masjid yang berada posisi di Jalan Raya Cipaganti, sehingga ketika itu namanya jadi Masjid Raya Cipaganti. Nah, berkaitan dengan waktu ada perubahan nama lagi, yaitu karena ada program dari Kementerian Agama bahwa setiap kecamatan harus ada masjid besar. Nah, ketika itu Masjid Cipaganti adalah merupakan salah satunya yang ditunjuk menjadi Masjid Besar Sukajadi. Nah, sempat ketika itu namanya muncul menjadi Masjid Besar Sukajadi. Namun ada beberapa orang jamaah ataupun juga dari pengurus dan yang lainnya bahwa nilai sejarahnya itu hilang kalau namanya menjadi Masjid Besar Sukajadi. Sehingga ketika itu dirubah lagi menjadi Masjid Besar Cipaganti. Ya, sampai saat ini namanya masih utuh menjadi Masjid Besar Cipaganti. Yang kedua, tentunya kita mengenal, udah pada tahu bahwa lahirnya Masjid Besar Cipaganti ini adalah pada tahun 1933, yang tepatnya adalah pada tanggal 7 Februari tahun 1933. Hingga sampai saat ini usia Masjid Besar Cipaganti mencapai 93 tahun. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelenggarakan kegiatan Milad MBC ke-93 tahun ini. Pak, ini struktur bangunannya mengusung konsep apa sih Pak sebetulnya Pak? Nah, kalau struktur bangunan konsepnya adalah Jawa dan Eropa. Kita tahu kalau kita melihat kuda-kuda yang di bagian tengah itu adalah modelnya model sistem kuda-kuda di Jawa ya. Terus kalau kenapa dikatakan Jawa dan Eropa? Nah, ornamen yang lainnya ada lampu itu lampu kayak dari Eropa. Terus ada juga yang di belakang ini gapura seperti gapura yang ada di Eropa. Oh, siap. Pak, ini berarti dari awal dibangun sampai sekarang belum pernah ada renovasi Pak? Kalau untuk renovasi total kita belum pernah. Belum pernah. Jadi itu hanya menambahkan fasilitas sayap kiri dan sayap kanan karena jamaah semakin banyaknya jamaah sehingga ketika itu ditambahlah ke sayap kiri dan sayap kanan. Sampai saat ini kita tidak melaksanakan renovasi, hanya perbaikan saja, yakni dari segi dindingnya kita diperbaiki, dipercantik gitu. Kalau dinding aslinya itu memang sudah. Pak, ini ciri khas masjid ini apa Pak sebetulnya Pak? Selain tadi gaya bangunan yang mengusung Jawa Eropa. Ciri khas masjidnya salah satunya yang unik itu adalah Masjid Cipaganti dijadikan sebagai tempat acara akad nikah. Dari dulu ini merupakan tempat acara akad nikah. Kenapa? Karena memang Masjid Cipaganti ini bergandengan dengan kantor urusan agama Kecamatan Sukajadi tentunya. Sehingga sampai saat ini banyak juga orang yang resepsinya di gedung mana lah gitu ya, tapi akad nikahnya di Masjid Cipaganti. Oke, Pak, katanya Presiden Soekarno juga pernah singgah ke sini Pak dulu Pak? Iya, karena memang Presiden Soekarno pernah melaksanakan sholat di sini, bahkan Presiden Jokowi pun juga ketika menjadi presiden beliau pernah di sini. Terus ada beberapa tokoh negara ya yang konon katanya memang dulu itu kuliahnya di ITB sehingga dia melaksanakan ibadah sering juga di Masjid Cipaganti. Siap. Pak, luas bangunan sama tanahnya berapa sih Pak ini Pak? Kalau luas tanah sekarang itu mencapai 2.750. 2.750. Kalau untuk luas bangunan itu kurang lebih sekitar 150. Siap. Berarti bisa menampung berapa jamaah Pak?
Kalau untuk menampung jamaah, kita kurang lebih sekitar 1.500. Nah, untuk kegiatan selama Ramadan berarti apa aja Pak di masjid ini Pak? Nah, kegiatan Ramadan kita alhamdulillah sebagaimana biasa. Yang pertama itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pra-Ramadan, terus ada Ramadan, dan juga ada pasca Ramadan. Pra-Ramadan alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan tabligh akbar sekaligus menyambut milad MPC dan Isra Mi'raj serta menyambut Ramadan. Itu alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari dan dihadiri oleh Profesor UAS ketika itu.